Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa awjaba tabshiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ballagha risalatahu wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah hatta atana al-yaqin. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزهدنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, bunda yang saya cintai dan berbahagia di maksud semua yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah sembari beriktikaf di rumah Allah penuh dengan keberkahan. Selawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan beliau tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita masih melanjutkan dosa-dosa besar karangan Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair. Dan pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas dosa besar yang ke-42, yaitu an-nusyuz. Nusyuz itu merupakan salah satu bentuk kedurhakaan seorang istri kepada suaminya. Ini memang erat kaitannya antara ditujukan kepada istri, namun itu tidak terlepas dari peran seorang suami. Tidak akan mungkin seorang istri itu bisa melakukan sebuah kedurhakaan kalau seandainya suaminya itu adalah orang yang baik dan orang yang menasihati istrinya. Dan bagaimana cara mereka memilih pasangan, ini merupakan salah satu hal yang terpenting. Sebagaimana Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pinta kita kepada Allah yang pertama sekali itu adalah untuk menemukan pasangan hidup yang baik, bukan untuk mendapatkan generasi yang baik. Pertama sekali yang harus kita pinta kepada Allah itu adalah pasangan yang qurrata a'yun, yang menjadi hiasan mata, bukan pasangan yang menjadi hiasan tangan. Nah, di dalam ayat tersebut menunjukkan bahwasanya pentingnya mencari pasangan hidup, sehingga dengan pasangan hidup tersebut itu menjadi hiasan mata bagi kita. Sehingga ayat tersebut sangatlah erat dengan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'iruhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabu 'alayhinna as-sabil innallaha kana 'aliman kabira. Shadaqallahul 'azim. Ini merupakan sebuah peringatan dari Allah kepada para istri dan kepada para suami. Bagaimana perlakuannya jika seorang wanita itu nusyuz? Apa yang dimaksud dengan nusyuz? Para mufassirin memberikan pemahaman nusyuz itu adalah durhakanya seorang istri kepada suaminya. Al-Wahidi
mengatakan bahwasanya jika seorang wanita mendurhakai suaminya, maka itu yang dinamakan dengan nusyuz. Ya. Imam Atha mengatakan bahwasanya nusyuz itu adalah pada saat seorang istri tidak mau menggauli suaminya. Ini adalah bentuk nusyuz. Dan Ibnu Abbas sendiri mengatakan bahwasanya apabila seorang istri dia sudah memakai wangi-wangian akan tetapi dia tidak mau melayani suaminya, itu dikategorikan dengan nusyuz, dan nusyuz ini adalah dosa besar. Hari ini berapa banyak rumah tangga yang apabila kita mendengarkan curhatan dari suaminya, namun ini sangat membuat hati kita sesak. Kenapa? Capek dia pulang kerja, pada saat dia lelah, dia sama sekali tidak diberikan pelayanan oleh istrinya. Bukan bermaksud bahwasanya memberikan pelayanan itu adalah dengan semena-mena, tidak, tapi dengan memperhatikan hak-hak suami yang memang harus diberikan. Jangan pula para suami itu ingin mendapatkan pelayanan yang prima dari seorang istri, tapi dia tidak pernah memberikan pelayanan kepada istri dan keluarganya. Jadi fikih ahwalul syahsyah ini memang harus betul-betul dipelajari oleh pasangan suami istri. Apa saja yang menjadi kewajiban istri, apa saja yang menjadi kewajiban suami, sehingga tidak terjadi pelanggaran di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena para suami itu mempunyai hak dan tanggung jawabnya, memberikan nafkah, mengayomi seluruh keluarganya, memastikan seluruh keluarganya itu aman, nyaman dalam beribadah. Ini merupakan tugas suami, sehingga isi keluarga tersebut adalah isi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Namun apabila kita melihat kondisi rumah tangga hari ini, kenapa seorang istri itu bisa tidak taat kepada suaminya? Dikarenakan diantaranya itu adalah tidak terpenuhinya nafkah baik lahir maupun batin yang diberikan oleh suami kepada istri maupun rumah tangga. Sang suami tidak pernah memberikan nafkah. Sang suami meminta hal-hal yang aneh. Contoh hal-hal yang aneh. Dia bilang kepada istrinya, kalau nanti saya pulang kerja, tolong siapkan air hangat. Untuk apa? Untuk cuci kaki saya. Dia tidak pernah memberikan gaji kepada istrinya, dia tidak pernah memberikan nafkah untuk berbelanja kepada istrinya, tapi dia ingin mendapatkan pelayanan yang prima dari istrinya. Ini tidak sebaliknya. Dan suami-suami seperti ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di hari akhirat. Oleh sebab itu, Al-Quran sendiri yang mengingatkan kepada kita, jika ada wanita yang memang kamu khawatir melakukan nusyuz, maka nasihatilah mereka. Ya, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iruhunna. Nasihati mereka. Jika mereka itu para istrimu, wahai para suami, jika istrimu itu sudah agak sedikit melanggih, agak sedikit aneh, sudah mulai hal-hal yang aneh, ya, maka nasihati dia dengan baik. Nasihati dengan Al-Quran, dengan hadis. Wahjuruhunna. Nah, di sini para mufassirin mengatakan pada saat menafsirkan wahjuruhunna, yaitu dengan cara. Ada yang mengatakan berbalik punggung pada saat tidur malam. Ini salah satu terapinya. Jangan berbicara dengan istrinya. Ada gelagat yang aneh. Ada gelagat yang aneh yang terjadi pada istrinya. Nasihati dengan baik. Kalau dia juga tidak mau mendengarkan, maka wahjuruhunna, yaitu hindari mereka. Hindari mereka itu adalah dengan cara, ada di antara mufassirin yang mengatakan bahwasanya berpaling pada saat tidur. Kalau istri hadap ke kiri, suami hadap ke kanan. Ini sebenarnya sebuah pelajaran. Sebuah pelajaran bagi seorang istri yang salehah, dia ini akan menjadi sebuah tamparan yang paling besar. Berbeda dengan istri yang memang tidak tahu agama. Begitu dibuat seperti itu, lebih leluasa dia main WA. Karena tidak berhadapan dengan suaminya. Dia mulai setiap malam chatting dengan siapapun. Sehingga apa? Dia melakukan khianat, nusyuz.
Dan ini banyak yang terjadi. Banyak sekali di dalam rumah tangga terjadi hal seperti ini. Suatu suaminya itu memberikan pelajaran wahjuruhunna, maka dia mengambil kesempatan itu untuk betul-betul memaksimalkan kemaksiatannya dengan Allah. Dia melakukan selingkuh. Dan apa yang terjadi dalam satu rumah tangga? Ini terjadi di Kota Lumsua. Suaminya ini cerdas. Begitu dia sudah mulai curiga terhadap istrinya, dia dia cloning WA istrinya. Di cloning. Apapun yang dia WA untuk laki-laki itu, maka akan masuk ke suaminya. Disitulah terungkap semuanya perselingkuhan. Padahal mereka baru punya 2 orang anak. Masih sangat muda umur pernikahan. Nah, pada saat itu dia bertanya kepada saya, "Ustaz, bagaimana kondisi seperti ini? Saya kecewa sekali sama istri saya." Saya bilang, ajari dia dan nasihati dia. Mungkin selama ini kamu salah karena tidak melayaninya. Betul memang Ustaz, karena saya tugas di luar daerah, sehingga komunikasi antara suami istri itu tidak baik. Nah, ada istilah anak muda sekarang yang namakan dengan LDR, ya, long distance relationship namanya. Karena pekerjaan, istri tinggal di suatu daerah, suami kerja di suatu daerah yang lain, sehingga salah suami apa? Kenapa tidak dibawa istrinya ke daerah tempat dia bekerja? Alasannya apa? Cost, biaya. Tapi akibatnya, dampaknya sangat luar biasa. Dia tanya, boleh saya pukul dia Ustaz? Tidak boleh pukul sur, ya. Baik galak ya pohon urang. Bukan pukul suka-suka gedubung kayak main boxing, enggak. Pukul dia dengan pukulan takdib namanya, dengan pukulan untuk mengajari. Jangan begitu ketahuan seperti itu langsung digantung istrinya, ditumbuk istrinya sampai memar-memar, enggak boleh. Dosa. Dosa. Apalagi nanti hari ini wanita bisa melakukan pengaduan kekerasan rumah tangga. Bahkan di beberapa negara sekuler di Amerika, saya pernah mendapatkan kasus wanita itu sama sekali tidak boleh dianiaya seperti ini. Tidak boleh. Bahkan makhluk yang paling mulia di Amerika itu setelah anjing, wanita. Begitulah. Kalau kita mengganggu anjing orang, itu kita bisa dipidanakan, bisa langsung dituntut. Sama juga kalau seandainya mengganggu wanita di sana, itu langsung bisa diproses hukumnya. Nah, hari ini Islam mengajarkan takdib. Ajarilah wanita-wanita istri-istrimu dengan cara yang baik. Agar apa? Agar dia tidak berselingkuh. Jadi yang harus dilakukan oleh para suami itu berikan nafkahnya secara cukup. Jangan sampai dia itu kehausan, kekurangan. Karena kan tidak semuanya mempunyai standar yang sama. Tidak semuanya mempunyai standar yang sama. Ini kejadian di dalam rumah tangga. Bayangkan, umur pernikahan baru punya 2 orang anak, istrinya itu sudah selingkuh. Maka ini menjadi pelajaran penting bagi para suami, bagi para calon suami, yaitu untuk mempelajari apa saja yang menjadi hak dan tanggung jawab. Jangan mengabaikan hal-hal seperti itu, sehingga itu menjadi peluang bagi para istri untuk melakukan nusyuz, yaitu kedurhakaan kepada suaminya. Padahal sangat gampang bagi seorang istri untuk bisa masuk ke dalam surga Allah. Bagaimana caranya? Taat kepada suaminya, sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya kalau seandainya aku boleh menyuruh seseorang itu sujud kepada makhluk, maka akan kusuruh para istri untuk sujud kepada suaminya. Coba bayangkan bagaimana mulianya kedudukan seorang suami yang saleh, bukan suami yang tidak saleh. Maka ketaatan yang harus ditaati oleh seorang istri kepada suami itu adalah ketaatan kepada Allah, bukan ketaatan kepada kemaksiatan kepada Allah. Ini yang harus digarisbawahi. Kalau seandainya suaminya menyuruh melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka tidak boleh ditaati. Contoh, mohon maaf, misalnya suami kepingin berhubungan suami istri, padahal istrinya sedang dalam keadaan haid, itu boleh menolak dan tidak boleh memberikan.
Kenapa? Karena itu adalah larangan yang diperintahkan oleh Allah. Jangan kalian berhubungan suami istri pada saat sedang kotor. Maka istri harus menolak. Dan ini kejadian di Laut Ismail, karena suaminya hiperseks, ya. Karena suaminya hiperseks, dia minta berhubungan suami istri pada saat sedang haid. Istri menceritakan, saya tidak bisa menolaknya. Saya bilang harus tolak. Kenapa? Karena itu adalah perintah Allah untuk tidak taat. Caranya bagaimana? Caranya suruh dia nikah lain kalau memang dia kepingin seperti itu. Saya sudah suruh Ustaz, tapi dia tidak mampu secara finansial, hampir peng. Ya, tidak ada kekuatan finansial sehingga untuk bisa menikah lagi. Ada bapak kepingin seperti itu, disuruh nikah sama suami sama istrinya. Jangan ada harapan seperti itu. Kalau memang satu itu sudah stabil, sudah langgeng, maka pertahankan yang satu itu. Belajar dari rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul stabil rumah tangganya. Selama berapa? 25 tahun bersama ibunda Khadijah. 25 tahun. Setelah ibunda Khadijah meninggal, maka perintah dari Allah untuk menikahi ibunda Aisyah. Dan hikmahnya luar biasa. Kita tidak tahu bagaimana cara berinteraksi antara suami istri kecuali melalui lisan ibunda Aisyah. Semua dijelaskan bagaimana berhubungan, bagaimana muamalah antara suami istri pada saat sang istri sedang haid. Itu dari mana kita mengetahui semua ilmu pengetahuan tersebut? Dari ibunda Aisyah. Bagaimana perlakuan seorang suami terhadap istri? Ditanyakan oleh para sahabat, wahai ibunda Aisyah, kami mengetahui di luar rumah tangga Rasul dan melihat sendiri bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Ceritakan kepada kami bagaimana rumah tangganya. Itu ditanyakan oleh para sahabat. Apa yang dijawab oleh ibunda Aisyah? Rasulullah SAW, dia adalah orang yang paling baik terhadap rumah tangganya. Saking baiknya, dia menjahit baju sendiri. Nah, saking baiknya, dia mengikat tali sepatunya, tali sendalnya sendiri. Menandakan apa? Ada hal-hal yang memang itu harus dikerjakan oleh suami. Tidak harus semuanya di-SK-kan kepada istrinya. Nah, mentang-mentang istrinya disuruh, dek, bunda, matinya. Nah, sebentar-bentar perintah. Terkadang dalam rumah tangga itu kita melihat ada seorang suami menyuap anaknya. Ya, kenapa? Karena istrinya sedang menyusu. Ada seorang suami sedang mengayun anaknya. Karena apa? Karena istrinya sedang masak. Saling berbagi tugas. Ini adalah rumah tangga yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Rasul menjahit baju sendiri. Hari ini berapa banyak di antara kita yang bisa membantu keadaan rumah tangga kita? Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a rajulun imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadaban 'alayha la'nataha al-malaikah hatta tusbiha." Dan apabila seorang laki-laki meminta istrinya, seorang suami meminta istrinya untuk melakukan hubungan suami istri dan istrinya menolak, maka laknat malaikat terhadap istri tersebut sampai dengan subuh hari. Dan ini harus dipahami, bukan dipahami secara mentah-mentah seperti itu. Karena ini saya ingin ceritakan kasus. Ada seorang suami kepingin dilayani, tapi dia mintanya setelah istri sudah ngantuk. Ini kasus rumah tangga yang datang ke saya menceritakan, Ustaz, apa hukumnya? Saya sudah siap sedia setelah Isya, sudah ready semuanya, tapi suami saya enggak masuk-masuk. Kapan dia masuk? Jam 12 malam. Katingut lu baru agak cungki lu. Baru dibangunkan saya. Bagaimana hukumnya? Saya bilang, tolong komunikasikan dengan suaminya. Kapan timingnya, kapan waktunya. Jangan pada saat orang sudah ngantuk baru dibangunin. Ada hal-hal yang aneh memang terjadi di dalam rumah
rumah tangga. Dan inilah perlu komunikasi. Ya, perlu komunikasi. Sehingga rumah tangga tersebut pada saat tidak bisa dikomunikasikan secara baik, maka terjadilah perpisahan. Ini yang paling kita sayangkan. Dampaknya apa? Anak. Padahal urusannya sepele. Suami tidak mau awal-awal, maunya midnight katanya. Ya, sang istri karena kelelahan bekerja, kalau sudah malam udah ngantuk, nggak sanggup lagi. Tidak terjadi kecokcokan dalam komunikasi. Maka harus dipahami konteks hadis tersebut, harus sesuai dengan kondisi. Jangan ditelan mentah-mentah. Ya, harus dipahami kenapa ini dilaknat. Dikarenakan dia memang enggan, dan ini banyak yang terjadi. Kenapa dia enggan? Karena sudah ada laki-laki lain. Kenapa dia enggan? Karena dia tidak suka sama suaminya. Apa dikatakan? Saya tidak cinta sama dia. Padahal udah lahir 4 orang anak misalnya, atau 5 orang anak. Itu bukan hanya cinta. Gimana cara hanya cinta? Putra anu kalahi menyekang kali terturi agam lain. Ya. Kalau bukan dia sudah mempunyai selingkuhan. Ini hal-hal yang paling sering terjadi dalam rumah tangga, dan ini adalah sebuah kriminalitas, dosa besar yang diungkapkan oleh Imam Al-Zahabi pada saat seorang wanita tidak mau taat kepada suami. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma tus'alu anhu al-mar'ah yaumal qiyamah 'anis shalah. Pertama sekali seorang wanita itu akan ditanyakan di hari akhirat itu adalah tentang salatnya. Wa 'an ba'liha, dan tentang suaminya. 2 hal ibu-ibu, ya, yang akan ditanyakan oleh Allah kepada ibu. Tidak banyak. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan seorang wanita itu akan masuk surga directly, secara langsung, apabila dia salat 5 waktu, apabila dia berpuasa di bulan Ramadan, dan apabila dia taat kepada suaminya. Nah, taat kepada suami ini terkadang banyak dimanfaatkan oleh para suami. Lecok laba para suami. Hai dik, harus taat sama suami. Dalam hal apa? Suaminya mau menikah lagi misalnya. Ya. Dia minta taat istrinya, padahal nafkah tidak diberikan, anak tidak teratur. Ya. Anak seperti anak peluru, ya. Lepas, tidak pernah diurus sama suaminya. Tapi dia mau minta nikah lagi. Tapi kalau seandainya mampu, dia bercukupan, dia mempunyai kematangan, keimanannya baik, dia didik baik, ya, maka apa? Dia harus menikah lagi. Ya, kenapa? Karena sayang. Ada salah seorang teman pada saat dia bertemu dengan salah seorang syekh di Arab, dia lihat dengan sosok bagaimana teman ini mempunyai anaknya baik, anaknya bagus dididiknya. Apa dikatakan oleh syekh di Arab tersebut? Haram alaik an tuzawwij wahid. Dosa kamu itu kalau cuma menikah 1 orang kan. Coba bayangkan, kamu harus menikah lagi. Supaya apa? Supaya banyak generasi yang memuji Allah dengan keturunanmu. Begitu nasihat syekh dari Arab pada saat dilihat ada orang saleh, baik, ya, punya kelebihan harta, maka beliau menganjurkan disuruh nikah satu lagi. Nah, kalau di Indonesia kita buat nasihat seperti itu, mulai besok Ustaz Damahur nggak akan lagi diundang untuk ceramah, apalagi ceramahnya depan ibu-ibu. Ya, nikah lain bapak-bapak. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, yang ditanyakan nanti di hari akhirat bagi seorang wanita itu adalah yang pertama sekali adalah tentang salat, yang kedua adalah tentang ketaatan dia kepada suaminya. Banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan bahwasanya ketaatan seorang istri kepada suami itu adalah ketaatan yang memang harus. Bahkan di dalam beberapa riwayat dikatakan bahwasanya ada seorang suami tidak memberikan izin untuk menjenguk ayah mertuanya. Kenapa? Dia di luar daerah. Ya. Sang istri tinggal di rumah, suaminya tidak berada di rumah. Ayah mertuanya, orang tuanya ini sakit.
diberitahu supaya pulang, dibilang sama suaminya tidak boleh keluar rumah. Ya, tidak boleh. Selama saya tidak ada jangan keluar. Apa yang terjadi? Meninggal orang tuanya, meninggal orang tua istrinya, dia tidak bisa melihatnya. Tapi apa yang terjadi? Allah berikan surga kepada orang tua itu. Kenapa? Karena ketaatan anaknya kepada suami. Jadi para ayah hari ini, pada saat kita suruh anak perempuan kita untuk datang ke rumah kita dan itu tidak diberikan oleh suaminya dikarenakan tidak ada yang mengantarnya misalnya, atau dia khawatir nanti terjadi apa-apa di jalan, maka itu adalah surga yang sudah kita investasikan untuk diri kita. Jangan kita intervensi rumah tangganya, jangan kita hancurkan rumah tangganya. Inilah perlu fikih rumah tangga yang harus dipelajari oleh para suami, oleh para ayah, oleh para istri, oleh para ibu. Agar apa? Agar hati mereka lapang. Dalam hal apa? Dalam hal keimanan kepada Allah. Jadi tidak akan membuat hati kita sesak. Kenapa? Karena yang melapangkan dada kita itu adalah keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Selama itu indikatornya, maka kita tidak pernah sesak, tidak akan pernah benci. Kenapa? Karena kita ridha terhadap apapun yang dilakukan oleh keputusan suami dari anak kita. Selama itu adalah hal yang baik. Selama itu adalah hal yang meningkatkan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dari beberapa ayat dan hadis ini bisa meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.